Damai sejahtera beserta kita. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada, penuh sukacita dan berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih, pada hari ini Jumat 17 Juni, pekan biasa yang ke-11, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita diajak Tuhan untuk merenungkan bersama bahwa Yesus mengkehendaki supaya kita belajar untuk mengumpulkan harta surgawi. Tentu Bapak Ibu yang terkasih tidak asing lagi dengan kisah tentang Nabi Ayub yang menunjukkan secara jelas kepada kita betapa mudahnya seseorang menjadi bangkrut atau menjadi miskin. Secara duniawi kita sering menjumpai fenomena di mana kekayaan digunakan sebagai salah satu indikator status sosial ekonomi seseorang. Kita sering menjumpai seorang yang kaya akan lebih dihormati dibandingkan dengan orang yang ekonominya rendah atau miskin. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus ingin mengajar agar kita tidak ingin hanya memimpikan kehormatan duniawi yang didorong dengan gemerlapnya kekayaan duniawi, sehingga kita meninggalkan rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengkehendaki agar kita belajar untuk mengumpulkan harta surgawi. Harta surgawi adalah harta yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat, juga tidak dapat dibongkar atau dicuri pencuri di surga. Harta surgawi adalah firman Tuhan yang melekat dalam hati kita, di mana firman itu membawa sukacita dan damai sejahtera yang selalu menyertai kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius bab 6 ayat 33. Yesus juga menyatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Mamon dipahami sebagai penghinaan, sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerakusan, materialisme yang berlebihan, keserakahan dan keuntungan duniawi yang tidak adil. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang terlena dengan harta duniawi yang mengakibatkan peran Allah dalam kehidupannya menjadi tidak penting. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga seringkali menjumpai orang-orang yang menghalalkan secara cara dan jalan demi memperoleh uang dan menjadi kaya untuk mendapatkan kedudukan dan kehormatan. Tidak jarang juga dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti korupsi dengan tujuan agar hidupnya menjadi makmur dan kaya. Ini merupakan contoh relevan yang masih sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih,
Hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, termasuk juga melayani Tuhan dengan uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya kita sibuk mengumpulkan harta duniawi, tetapi marilah juga kita menjalankan kehendak Allah, yaitu Allah menghendaki supaya kita belajar mengumpulkan harta surgawi, mempersembahkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hidup ini seperti pada adalah permulaan, kesempatan kita sekarang, untuk selalu dan melayani sepanjang Tuhan, segala abad. Amin. termasuk Terpujilah juga nama melayani Yesus, Tuhan Bunda Maria, dengan dan uang Santo Yusuf, yang Tuhan sekarang percayakan dan kepada kita. selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hanya sibuk mengumpulkan harta duniawi, tetapi marilah juga kita menjalankan kehendak Allah, yaitu Allah mengkehendaki supaya kita belajar mengumpulkan harta surgawi, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya.